peraturan tuh jangan usianya lama gitu. Kita kan ada peraturan yang lahirnya tahun 57 masih hidup sampai sekarang. Itu kan juga untuk apa? Produktivitas parlemen, biar bekerja mereka toh. Ya kan? Mereka harus jangan kalau rapat tidur, ini ngapain nih? Undang-undang yang mau expired mana ya? Kan gitu. Harus dikerjakan loh sama mereka. Mereka itu dipilih untuk itu. Nah, itu maksudnya juga untuk produktivitas. Tujuannya juga semuanya pokoknya untuk produktivitas aja gitu loh. Kalau Omnibus Law ini kan hal yang berbeda lagi sebenarnya. Jadi Omnibus Law itu kan adalah salah satu metode yang digunakan untuk membentuk peraturan. Ya. Jadi lawmaking method begitu. Nah, Indonesia kan tidak menganut ini. Omnibus Law itu kan maksudnya gini Mas. Satu undang-undang itu akan mengatur banyak banyak sektor. Itu kayak cipta kerja ya. Cipta kerja. Itu kan sektor yang diaturnya banyak banget itu. Ketemu lagi dengan saya Syifa Amin di Wonder Home Podcast. Dan hari ini kita mendatangkan tamu yang luar biasa juga, Bu Dr. Nani Prastyoningsih ya. Terima kasih. Welcome di Wonder Home Bu Nani. Ini adalah beliau ini pakar di bidang hukum tata negara ya, yang studi di jenjang sarjananya, masternya, doktoralnya, semuanya lurus di bidang hukum ya. Istiqomah, nggak zigzag kemana-mana gitu. Oke, ini benar nih, kita mau ngobrol-ngobrol ya soal, sebelum nanti kita ngobrol tentang situasi hukum terkini lah ya, terkini yang aktual di tanah air maupun perkembangan tren terkini di dunia hukum gitu. Saya agak curious saja, pengen tahu gitu, Bu Nani kan jarang orang yang apalagi perempuan gitu ya, yang punya minat, punya passion di dunia hukum, di dunia ilmu hukum gitu. Ceritanya Bu Nani itu gimana? Kok bisa akhirnya menemukan ini nih ilmu yang ingin saya tekuni lah kira-kira. Sebenarnya dari keterpaksaan. Oh gitu ya. Karena saya ini lebih ke dulu waktu SMA kan eksak ya. Saya belajarnya eksak terus. Suka belajar kimia, suka belajar biologi gitu ya. Cuman ya nggak kesampaian cita-citanya, terus akhirnya daftar di Fakultas Hukum dan keterima alhamdulillah. Di Fakultas Hukum dan UII ya? Iya, UII. Dan saya jadi senang gitu begitu membaca tentang hukum itu. Ya, jadi semangat gitu. Oh, ini ternyata hukum yang tadinya sama sekali nggak ada di benak saya. Begitu ketemu tuh saya jadi ini ternyata banyak hal yang perlu saya pelajari gitu ya. Ini tentang hal yang penting ini kan, mengatur banyak orang ya. Jadi semua aspek kehidupan masyarakat itu kan perlu ada aturan ya. Betul. Nah, dari situ. Dari situ ya. Nah, terus concern terus ya sampai S2 S3-nya di bidang ilmu hukum. Di bidang ilmu hukum. Atau ada nggak di masa-masa pencarian itu entah figur atau masukan dari orang lain atau di antara banyak sekali jurusan ini coba deh akhirnya milih hukum gitu. Nggak ada ya? Nggak ada referensi juga. Nggak ada referensi ya. Dan di keluarga saya kan nggak ada yang hukum toh. Nggak ada yang hukum memang ya. Bapak saya kan juga bankir kan. Oh, bankir. Iya. Oke. Terus dari keluarga simbah saya juga nggak ada yang backgroundnya hukum. Oke. Saya dari keturunan mbah saya itu yang pertama kali sekolah di Fakultas Hukum itu saya. Oh gitu ya. Baru adik-adik saya. Oh gitu, ngikutin karena ini teladan ini kayaknya kok baik itu jadi orang yang ahli hukum. Jadi gitu lucunya ceritanya kalau misalnya kita nih kan suka jalan tuh adik kakak gitu ya, kita ke Semarang, terus ada polisi, itu saya yang diajuin, kamu kan Fakultas Hukum, ngomong sama polisinya. Bisa nego, bisa cari pasal-pasal selanya gitu. Pakai pasal Mbak, gitu. Gitu. Dan yang ditekuni oleh Bu Nani itu mungkin ayah bankir gitu ya. Ada juga hubungannya waktu di masa-masa awal itu hukum di bidang ini nih, di bidang hukum ekonomi bisnis. Oh gitu. Bisnis ya.
Saya skripsi saya pun tentang perbankan. Oh, tentang perbankan. Hukum perbankan gitu. Memang saya lebih tertarik hukum bisnis ya, karena dulu waktu masa saya sekolah kan Orde Baru, Mas. HTN itu stuck. UD 45 kan nggak pernah di final lah ya. Nggak perlu diotak-atik. Pokoknya tata negara itu ya statis gitu loh. Nggak seru gitu. Tapi kalau bisnis kan seru. Kita mempelajari perkembangan bisnis yang cukup cepat gitu ya, dengan hukum-hukum kita yang waktu itu kan masih ketinggalan agak jauh ya, karena emang menggunakan hukum buatan Belanda ya, KUH Perdata sama KUH Dagang. Itu kan bikinan Belanda ya. Sampai hari ini masih berlaku. Masih warisan Belanda semua ya? Masih, Pak. Jadi kalau ngajarin hukum perdata anak semester 1 itu pakai BW Burgerlijk Wetboek itu bikinan Belanda itu. Gitu ya. Iya. Nah, terus perkembangan waktu itu kan kalau hukum bisnis kan emang dulu di era saya kuliah itu perbankan sedang in-nya ya. Menjamur gitu. Iya, perbankan itu. Nah, sehingga sebelum BLBI itu ya. Iya. Sebelum BLBI. Pokoknya zaman itu perbankan itu kayaknya wow gitu, kalau orang di bank itu keren gitu ya. Keren, profesi yang impian banyak orang gitu. Iya, ketika itu. Nah, terus akhirnya saya menekuni hukum perbankan. Jadi di rumah saya tuh masih banyak tuh buku-buku perbankan zaman saya. Saya kalau ngelihat itu sering saya pegang. Pegang sebagai nostalgia atau penyesalan atau ada sakit hati. Aduh, saya nggak rezeki aja gitu. Begitu lulus ngelamar di bank, beberapa bank nasional, lolos tuh maksudnya nggak terima. Gitu ya. Tapi dari sekian, kalau lulusan fakultas hukum kan bisa ya banyak profesi yang bisa dipilih gitu. Entah jadi lawyer kah, entah hakim kah, entah jaksa, banker juga dibutuhkan selain akademisi gitu. Dari sekian banyak pilihan itu akhirnya kok dosen ya? Ke akademisi gitu. Ke akademisi. Saya memang dari awal tuh nggak tertarik jadi hakim. Oh gitu. Karena hakim ini nggak pertanggung jawabannya habluminanas habluminallah atau ya. Gitu ya. Nggak seenak kita kalau mutusin nasib seseorang itu kan implikasinya luas toh, Mas. Luas ya. Itu satu. Terus jaksa saya nggak tertarik itu loh untuk menjadi jaksa. Lalu lawyer apalagi. Padahal UI itu punya pendidikan lawyer yang paling bagus ya kalau di Jogja itu. Tapi saya sama sekali nggak tertarik. Dan lawyer UI ya tersebar di mana-mana. Jadi kalau kita ada di pendidikan itu nanti magangnya di kakak kelas yang udah hebat-hebat itu. Betul. Dan teman-teman saya banyak yang sudah jadi lawyer hebat gitu loh. Iya. Ada LBH-nya juga, Pusham, LBH segala macam. Betul. Kawah Chandra di mukanya itu pendidikannya tuh kuat dari sisi itu. Dan gitu. memang kalau FHUI kan lebih ke praktisi ya. Jadi, untuk legal skillnya tuh bagus di sana tuh. Jadi pengembangan praktikal skillnya juga bagus gitu. Cuman saya emang nggak tertarik aja gitu. Nggak tertarik. Jadi memang saya dari kecil itu untuk yang kayak gitu-gitu yang ada hubungannya sama nasib orang. Gitu. Soalnya dosen guru juga menentukan nasib orang ya, Mas. Tapi secara long term gitu. Kan? Kalau itu kan langsung mendakwa atau menghakimi atau membela yang benar yang salah. Membela yang bayar, Mas. Yang bayar ya jelas. Sorohnya kan kayak gitu. Terus akhirnya ya ketika menjadi dosen, ya memang kecintaan saya di situ. Saya dari kecil tuh senang belajar. Jadi anak ibu saya itu ada 4. Yang kata ibu saya yang paling senang baca buku, baca apa-apa itu saya. Berapa bersaudara Bu? 4 bersaudara, tapi yang satu udah meninggal kan. Ya, putra yang keberapa Bu Nani itu? Saya nomor 3 ya, karena yang meninggal yang nomor 1. Oke. Gitu ya. Jadi kalau belajar membaca tuh Mas, zaman dulu tuh diajak jalan-jalan sama bapak tuh ke jalan gitu, suruh bacain nama-nama toko itu. Itu bacanya apa? Gitu ya. Motor itu sama bapak saya, sama adik saya juga belajar membacanya kayak gitu zaman dulu. Iya.
Ya sampai sekarang begitu juga kalau saya sama anak-anak itu gimana apa itu bacanya itu gitu. Ya. itu anu banget, membekas banget. Iya. Nah terus kemudian berarti berkarir sebagai dosen itu sejak tahun berapa Bu Nani? Saya ikut masuk dosen tuh rekrutmen dulu 99. Cuman mulai ngajar itu 2000. Oh di tahun 2000. Itu udah mulai. Oh mulai ngajar. Dan juga salah satu yang diajar itu bidangnya memang langsung di kecintaan di bidang hukum bisnis tadi itu atau mulai ada shift di situ? Nah itu saya dijerumuskan. Itu ceritanya karena kan waktu itu kita para calon dosen diminta untuk membuat artikel. Nah, waktu itu kan sedang rame-ramenya membahas mengenai waktu itu tuh kan ada tahun 2000 ya. Tahun 2000. Tahun 2000 ini kan masa-masa reformasi, ya, kelembagaan awal. Gitu ya. Nah, saya nulis tentang kelembagaan ketika itu. Ada lembaga baru yang muncul kan waktu itu, ada MK, ada Mahkamah Konstitusi, ya, ada KPK. Saya bahas tentang itu gitu. Karena ngikutin perkembangan zaman kan ya. Nah, tapi mungkin ada misunderstanding di pihaknya UMY sih. Saya dimasukkan ke hukum tata negara. Nah, gitu. Itu berlawanan dengan Mas Denny Indrayana kan, kita masuknya bareng tuh. Oh, bareng. Ya, dan Indrayana juga masuk UMY juga? Iya, seangkatan sama saya. Oke. Nah, Mas Denny itu kan HTN dia. Tapi sejak S1-nya HTN. Iya, kan HTN sih sebenarnya. Tapi dia bikin artikelnya hukum bisnis. Oh, gitu. Jadi dia pernah nawarin kita tukeran aja Mbak. Saya juga waktu itu, aduh kok ATN ya sudah. Itu sama gitu. Dengan, kayaknya banyak yang tersesat ya, termasuk Pak Tresno itu bisnis itu. Oh dia hukum bisnis juga. Tapi kan pidana. Jadi pidana dia. Kita kalau ngobrol itu wah gimana. Ya akhirnya ya nyemplung di HTN. Tapi ya, alhamdulillah tahun 2000 HTN sudah dinamis toh. Sudah dinamis karena kan 98 itu reformasi politiknya, reformasi kelembagaannya kan setelah itu. Soal apa itu namanya amandemen konstitusi, adanya lembaga-lembaga baru gitu ya. Jadi nggak lagi stuck zaman Orde Baru tadi itu ya. Makin dinamis. Karena reformasi juga kan, jadi waktu itu HTN jadi booming, banyak orang yang akhirnya tertarik ke HTN. Gitu. Dan S2, S3-nya juga di bidang itu? Iya, di HTN semua. Di hukum tata negara semuanya? Sampai S3 HTN juga. Oke, sekarang coba kita lihatlah di kondisi ketatanegaraan kita ya. Kalau menurut Bu Nani, tantangan terbesar dari sisi hukum ketatanegaraan begitu, dari sisi perkembangan zaman, perkembangan masyarakatnya gitu, cara berinteraksi, cara mengutarakan pendapat dan segala macamnya kan beda modusnya dengan zaman dulu gitu. Tantangannya dalam konteks hukum apa, Bu Nani ya? Kalau dalam tata negara itu ya, sekarang kalau ngomongin tata negara kan kita ngomongin struktur negara kan. Nah, struktur negara pun sekarang sudah sangat dinamis, Mas Siva. Jadi munculnya banyak lembaga negara yang itu pengaturannya itu sangat-sangat kacau kalau saya bilang. Karena pendirian lembaga di Indonesia itu ada yang didirikan dengan undang-undang, ada yang didirikan dengan PP, ada yang didirikan dengan Perpres. Dengan kewenangan yang mungkin beda-beda tipis gitu loh. Nah, seharusnya kan itu harus ada pembedaannya karena level pengaturannya kan beda gitu ya. Terus kewenangan yang membuatnya kan beda. Misalnya kalau lembaga yang dibuat undang-undang itu kan undang-undang yang buat kan DPR sama presiden kan. Eksekutif sama legislatif. Iya, itu kan harusnya kewenangannya lebih luas gitu ya. Dibandingin dengan lembaga negara yang dibentuk dengan peraturan presiden seperti itu. Ya kan? Nah, itu dari satu itu tantangan tersendiri. Jadi perlu ada pembenahan struktur ya tata negara Indonesia, baik itu lembaga primernya, lembaga sekundernya, lalu ada auxiliary state agency-nya atau auxiliary state agency-nya. Ya, ada istilah itu juga kan. Dan, nah itu juga harus ditata dengan rapi dan ini problematika tersendiri dari sisi struktur tata negara karena
ketika ini tidak rapi akan berakibat pada kewenangan yang overlapping. Nah, jadi misalnya pernah kan rame Mas ketika KPK baru dibentuk. KPK itu kan tugas dan kewenangannya untuk pemberantasan korupsi. Sementara korupsi di Indonesia kan sudah ditangani sama kepolisian sama kejaksaan, Thomas. Nah, sempat ketiganya ini kan ada konflik kewenangan di sana. Karena juga ada konflik, sebenarnya penyebabnya konflik norma. Jadi normanya konflik norma hukum. Nah, ya, jadi peraturannya itu tidak sinkron, overlapping, ada konflik norma pada akhirnya. Yang menyebabkan terjadinya konflik di tingkat kelembagaan. Nah, itu membuat macet toh. Jadi lembaganya mau mengerjakan apa? Ya kan saling bertabrakan. Iya, dulu kan korupsi itu awalnya banyak ditangani ya polisi, jaksa, kejaksaan agung juga bikin semacam tipikornya sendiri gitu sebelum ada KPK. Begitu ada KPK kan ini lembaga apa istilahnya super body gitu ya. Yang menangani macam-macam dari penyidikan sampai bahkan sampai mengantarkan ke pengadilan gitu. Kan polisi, kejaksaan, Mas. Nah, itu dulu sempat ramai itu. Jadi nah, inilah salah satu contoh ya bahwa adanya pengaturan yang tidak harmonis terkait dengan penataan struktur ketatanegaraan di Indonesia. Itu satu masalah tersendiri ya kan. Lalu perkembangan hari ini kan serba digital. Otomatis untuk demokratisasi, proses demokratisasi itu kan juga tidak mau harus berinteraksi dengan dunia yang digital ini. Orang menyampaikan pendapat kan sekarang sudah tidak harus ngomong di koran, tidak harus speak up di depan pejabatnya, tapi cukup dia nge-tweet atau apapun bentuknya Facebook. Bisa viral dan segala macam. Oke, sebelum kita ngobrolin soal sisi digitalnya, Bu. Let's say kalau tadi beberapa lembaga kan dibentuk oleh undang-undang kayak KPK, terus kemudian MK, KY, yang kalau dibentuk oleh peraturan pemerintah. Kalau komisi-komisi kayak gitu tuh di mana? Jadi ada komisi kayak KPK itu kan pakai undang-undang tuh. KY juga pakai undang-undang, ya kan. Terus Komnas HAM itu dulu tidak pakai undang-undang, tapi sekarang dia pakai undang-undang, gitu ya. Karena kan untuk komisi-komisi ini. Cuman ada lembaga yang dibentuk dengan peraturan presiden seperti KNKT atau KNKT ya. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Lalu BSSN. Itu terus masuk di lembaga negara itu ya. Itu akseleris. Akseleris maksudnya ya. Komisi-komisi itu sebenarnya akseleris ya. Cuman mereka kan garis dia domainnya mau di mana nih, mau di eksekutif, legislatif atau yudikatif. Kan kita ada domain sendiri-sendiri. Jadi misalnya kalau KPK kan domainnya di eksekutif nih. Domainnya sekarang di eksekutif, KPK itu. Gitu. Artinya kan dia memang membantu presiden kan untuk urusan tipikor ini. Nah, terus untuk misalnya kayak BSSN, KNKT ini kan diberikan oleh Perpres, otomatis kan dia di bawah presiden langsung. Kemudian dia di eksekutif kan. Nah itu. Jadi, tapi KY beda lagi. Sama-sama komisi gitu loh. Dengan undang-undang juga. Ya, dengan undang-undang dia kan bukan wilayah eksekutif. Bukan. Nah, itu loh. Karena dia kan pengawas hakim kan. Dan yang mengusulkan hakim agung. Gitu. Dan masih banyak lagi Mas komisi di Indonesia ini. Oh, kayak gitu ya. Ombudsman itu undang-undang. Iya. Kalau itu undang-undang kan ya. Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan. Ya, betul. Yang ada Komnas laki-laki enggak ada. Komnas Perlindungan Laki-laki enggak ada ya. Harus ada emansipasi laki-laki kayak gitu. Laki-laki dianggap bisa melindungi dirinya sendiri. Gitu tuh. Lah kalau kebayang awamnya ya, gimana mensinkronisasi secara hukum ya lembaga-lembaga akseleris, komisi-komisi yang dibuat oleh undang-undang maupun peraturan presiden tadi itu, terutama kalau ada overlapnya dengan lembaga lain seperti tadi KPK dengan kepolisian atau kejaksaan gitu. Nah akhirnya kalau yang KPK, kepolisian, kejaksaan itu kan sudah diselesaikan ya dengan adanya revisi di undang-undang KPK ya. Terus kalau Bu Nani termasuk yang setuju dengan revisi itu? Revisi yang dulu Mas, revisi yang dulu. Kalau yang sekarang sepertinya kok kayak mengurangi kewenangan KPK juga gitu loh ya kan. Terlepas dari
hegemoni politik yang terjadi kan. Nah, tapi kalau saya sih nggak concernnya ke situ ya, lebih ke strukturnya gitu ya. Struktur perlu ada hukumnya. penataan sih ya, karena struktur negara ini kan penting ya. Negara bisa bekerja, berjalan itu kan karena strukturnya ini harus settle dulu ya. Jangan sampai overlapping gitu loh. Kalau mau mix and match sih oke, fine gitu ya. Cuman jangan sampai kewenangan lembaga yang satu ini dilaksanakan lembaga yang lainnya. Lembaga yang lain. Gitu. Karena kan memang sudah ada MK yang akan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, Mas. Tetapi kan itu juga terbatas. Kalau untuk komisi itu belum bisa menjadi subjek pemohon dan termohon dalam perkara di MK. Karena dia termasuk akseleris kan, yang bisa menjadi subjek pemohon dan termohon di MK itu lembaga-lembaga primer seperti DPR, DPD, MK, MK itu Mas. Jadi lembaga pun ada stratanya gitu, ya kan, yang primer, yang sekunder, yang akseleris. Gitu. Ya jadi ini juga perlu ada semacam perluasan kewenangan di MK kalau saya melihat di sisi MK-nya. Ya, karena mereka kan juga lembaga negara gitu loh, ya kan. Dan perlu ada nomenklatur pengklasifikasian lembaga negara ini juga penting. Dan itu belum ada ya, belum ada ya. Kalau katakan kalau MK gitu, kan kewenangannya adalah apa itu namanya? Ya. Kalau ada pertentangan norma hukum gitu kan, judicial review dan segala macamnya gitu. Tapi kan juga ada perluasan katanya sekarang soal pemilu, hasil pemilu segala macam masuknya ke MK juga itu. Untuk kewenangan MK kan selain untuk judicial review pun terbatas, Mas, undang-undang saja. Jadi di Indonesia ini untuk judicial review itu apa ya? Ada pemisahan ya, kalau undang-undang itu ke MK gitu ya. Tapi kalau peraturan di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Ya, ke Mahkamah Agung gitu ya. Jadi tidak satu atap. Ya, ini akan menyulitkan, ya kan? Ya, misalnya nih ada undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK gitu ya. Nah, otomatis kan seharusnya kalau undang-undang itu sudah dinyatakan inkonstitusional, maka peraturan pelaksanaannya kan ya otomatis harusnya batal toh ya. Undang-undang ini dibatalin sama MK. Tapi kan MK tidak punya kewenangan untuk sampai membatalkan peraturan pelaksanaannya. Di bawahnya. Ya, itu kewenangannya MA. Nah, sehingga konflik hukum terjadi di sini, konflik norma terjadi di sini. Ketika undang-undangnya sudah direview dan dinyatakan inkonstitusional, maka peraturan pelaksanaan masih jalan terus. Nah, itu terjadi di Indonesia, Mas. Padahal induknya sudah dinyatakan inkonstitusional tadi itu. Itu masalah yang lain lagi. Carut marutnya kayak gitu ya. Itu studi saya tuh di bagian yang nggak enak gitu. Contohnya kayak apa itu? Apa misalnya omnibus law gitu atau apa undang-undang yang dibatalkan oleh MA tapi di peraturan pelaksanaannya masih jadi berlangsung. Jadi misalnya kayak undang-undang apa ya? Jadi kalau MK itu kan kalau membatalkan undang-undang itu kan hanya beberapa pasal saja tuh. Iya, iya. Ya nggak sih? Nah, itu ada peraturan pelaksanaannya. Itu jadi misalnya kebanyakan di undang-undang ini apa? Pemilihan kepala daerah, itu di situ. Saya lupa pasalnya. Nah, itu PP-nya masih jalan gitu ya. Lalu Perpresnya masih jalan gitu. Harusnya kan ada penyesuaian ya. Nah, gitu. Cuman kan untuk menyesuaikan butuh waktu. Perlu waktu. Ya kan? Dan memang sebenarnya nggak harus ada perintah dari MK untuk Presiden dan DPR menyesuaikan. Itu sebenarnya otomatis sudah harus perintah, gitu. Nah, kalau Omnibus Law ini kan hal yang berbeda lagi sebenarnya. Jadi Omnibus Law itu kan adalah salah satu metode yang digunakan untuk membentuk peraturan. Ya. Jadi lawmaking method begitu. Nah, Indonesia kan tidak menganut ini. Omnibus Law itu kan maksudnya gini, Mas. Satu undang-undang itu akan mengatur banyak banyak sektor. Itu kayak cipta kerja ya. Itu kan sektor yang diaturnya banyak banget itu di situ. Nah, sehingga harusnya kan ada linkage antara sektor-sektor yang diatur dalam satu undang-undang gini ya. Jadi tidak asal ngatur aja gitu loh. Nah, ini memang kalau di negara-negara yang mengembangkan seperti Amerika, Inggris ini memang untuk efisiensi sih. Efisiensi. Nah, jadi ketika
parlemen bekerja itu harusnya ngedraft banyak bill gitu ya. Tapi ini jadiin satu aja, so kita hanya nyelesain satu. Sekali bahasan. Sekali bahasan udah keluar satu undang-undang baru kan. Jadi juga tidak banyak waktu terbuang, efisiensi, dan ini kan memang ada keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Nah gitu, efisiensi. Lalu untuk produktivitas parlemen itu ya kan. Lalu juga untuk mengantisipasi overlapping peraturan satu dengan yang lainnya, sebenarnya Omnibus Law itu untuk mengharmoniskan ya. Dari sisi itu sebenarnya positif saja. Iya positif Mas, Omnibus Law itu positif gitu loh. Nah cuman kan positif nggak positif kalau nggak ada legal basisnya kan nggak boleh, nggak ada dasar hukumnya kan nggak boleh dilakukan. Nah di Indonesia ini kan undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan law making prosesnya itu kan tidak mengenal metode itu. Nah akhirnya kemarin direview sama MK dan dikabulkan toh. Judicial review-nya tuh dikabulkan. MK kan meminta tolong dong, oke, Omnibus Law, dia mungkin MK itu agree ada Omnibus Law metode itu. Oke, fine, itu bagus untuk Indonesia karena Indonesia ini peraturan perundang-undangan itu kebanyakan loh Mas. Dan memang harus diefisiensikan toh, harus disederhanakan. Nah, cuman tolong dong ada buat landasan hukum supaya Omnibus Law ini menjadi legal di Indonesia. Gitu aja sebenarnya perintah MK itu. MK tidak menentang Omnibus Law loh ya. Enggak, cuma legal basis untuk Omnibus Law itu belum ada. Jadi secara formal kan tidak terpenuhi syaratnya Mas. Oke. Formal itu kan bicara kewenangan betul. Nggak ada. Makanya secara formal kan dia dinyatakan inkonstitusional. Tapi secara material kan enggak. Oke saja. Cuma legal basisnya tadi nggak ada, dan itu kewajiban yang buat basis itu adalah DPR. Kan bikin undang-undang lagi. Ya kan? Terus akhirnya buat undang-undang perubahan dari Undang-Undang 2011, lahirlah Undang-Undang 13 tahun 2022. Gitu. Yang itu yang menjadi legal basis dari Omnibus Law hari ini. Sebenarnya kalau metode banyak sih, nggak cuma Omnibus Law ya, misalnya kayak fast track legislation, terus itu untuk kepentingan tadi itu efisiensi, harmonisasi, itu salah satunya Omnibus Law, terus fast track legislation. Kan, waktunya cepat gitu untuk memutuskan sebuah undang-undang itu dilakukan dalam waktu yang cepat gitu ya. Biasanya dalam emergency condition gitu. Tetapi kalau emergency condition kan fine, emang harus cepat kan. Kalau di Indonesia bikin perpu kan juga harus cepat. Tapi ini maksudnya undang-undang, tapi dibuat dalam waktu yang cepat. Produknya undang-undang. Iya, produknya undang-undang, bukan undang-undang darurat gitu ya. Itu pakai fast track legislation itu bisa itu. Gitu. Kita ada presidennya nggak di Indonesia? Ada, Indonesia sudah punya presiden Mas. Tapi hanya yang legal formal jelas itu hanya untuk perpu. Ya kan? Hanya untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sementara untuk undang-undang sendiri nggak ada. Cuman faktanya ada beberapa undang-undang yang dibuat dengan jalur fast track ini Mas. Undang-undang IKN Mas itu fast track. Undang-undang Cipta Kerja itu fast track. Cipta Kerja itu fast track. Dideklar sebagai memang ini fast track legislation tadi itu. Kenapa saya mendeklar fast track? Karena ada beberapa tahapan pembuatan peraturan ini yang dilampaui. Yang dipas gitu, yang dilampaui. Kan kita kan ada tahap tuh perencanaan, lalu penyusunan ya kan. Setelah penyusunan lalu ada proses pembahasan. Lalu dalam proses pembahasan ini ada pelibatan partisipasi publik. Ya, ini lewat gitu loh. Yang bagian konsultasi ini. Konsultasi publiknya itu. Iya, kan nggak boleh ya kan. Kata Pak Jurgen Habermas kan dia bilang undang-undang yang baik itu harus melibatkan keterlibatan publik gitu kata dia. Kan ada public sphere, konsultasi publik gitu. Kalau nah itu dilewatin. Itu kan nggak boleh. Seharusnya secara proses ya. Itu termasuk syarat formalnya nggak terpenuhi. Kenapa CK kemarin itu direview dan itu salah satunya selain Omnibus Law nggak ada legal basisnya juga melampaui participation itu tadi. Apa sih namanya? Meaningful participation. Meaningful public participation ya. Itu, namanya itu. Nah itu kan akhirnya kan jadi ya fast tracknya di Indonesia untuk
kalau akhirnya kan orang punya kesimpulan untuk kepentingan politik aja gitu. Tapi sudah ada presiden itu masalahnya. Dan kalau menurut saya kalau sudah ada presiden kenapa tidak disahkan saja gitu. Disahkan saja dan bikin yang lain-lain, kalau yang mendesak-desak bisa bikin fast track, tapi jangan ya idealnya atau harusnya yang meaningful participationnya nggak dilewatin gitu karena ya publik juga perlu tahu gitu agar ada balancing dari publik gitu ya. Tapi sukanya emang kalau pengaturan di situ di Indonesia itu suka nggak tuntas gitu loh Mas. Nggak tuntas. Jadi misalnya kayak Omnibus Law itu kan menjadi pertanyaan. Oke, kira-kira kalau satu undang-undang itu boleh memuat berapa sektor ya? Minimum maksimumnya gitu nggak ada ya. Gitu loh. Suka-suka yang bikin aja gitu. Terus apa ada nggak larangan yang tidak boleh digabungin, misalnya isu-isu yang hukum yang tidak boleh jadiin satu, misalnya HAM itu nggak boleh misalnya kayak gitu ya. Itu kan harus jelas, tapi nggak ada Mas itu. Terus juga pertanyaan lagi, itu boleh nggak buat perda? Kan selama ini hanya untuk undang-undang nih. Omnibus Law untuk perda gitu, di level perda gitu. Boleh nggak gitu? Gitu. Ternyata boleh nih, kemarin saya menemukan. Sekarang ini di pemerintahan daerah Mas, ini kan keluar undang-undang baru tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ya. Itu ada salah satu pasalnya yang mewajibkan kepada Pemda untuk membuat perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menjadi satu perda. Saya kan kemarin diminta Sleman untuk mencermati ini ya. Itu ternyata mereka itu menggabungkan kurang lebih 14 perda. Jadi satu. Jadi kan dua, ya itu memang masih satu isu ya, tapi kan menjadi banyak hal. Pajak, retribusi dan yang sejenisnya lah gitu dalam satu perda. Dengan nama lain Perda Omnibus Law-nya versi perda gitu ya. Batin aja ini kok kayak Omnibus Law ya. Ternyata udah sampai dipakai buat perda gitu. Dan sebenarnya ada lagi satu namanya sunset clauses ya, sunset clauses. Nah, itu kan untuk supaya efisiensi juga. Jadi peraturan tuh jangan usianya lama gitu. Kita kan ada peraturan yang lahirnya tahun 57 masih hidup sampai sekarang. Undang-undang agraria itu tahun 60 ya kan. Nah, harusnya ada kayak semacam expired ya. Oh gitu. Jadi misalnya di beberapa negara itu kan ada yang cuma 7 tahun. Jadi masa berlakunya. Kalau udah 7 tahun seharusnya sudah, bukan harus diganti enggak ya? Direvisi atau di amandemen, disesuaikan dengan konteksnya. Harusnya kan nggak ada tuh Mas. Jadi kalau memang belum ada peraturan baru, yang lama ini terus nggak ada masa expirednya, expiration date-nya nggak ada itu? Nggak ada. Salah ya Mas. Gitu. Harusnya kan ada ya. Itu kan juga untuk apa? Produktivitas parlemen, biar bekerja mereka toh. Ya kan? Mereka harus jangan kalau rapat tidur, ini ngapain nih? Undang-undang yang mau expired mana ya? Kan gitu. Harus dikerjakan loh sama mereka. Mereka itu dipilih untuk itu. Nah, itu maksudnya juga untuk produktivitas. Tujuannya juga semuanya pokoknya untuk produktivitas aja gitu loh. Agraria apa yang lama-lama itu? Perkawinan itu kan tahun 70-an juga. Iya, 74. Tapi sudah ada yang cuman ya yang direvisi cuman itu bagian usia nikah aja. Yang lainnya sama aja gitu. Lalu undang-undang tentang apa ya tahun 57 itu ini apa? Lupa saya, itu kaitannya sama menyampaikan pendapat di muka umum. Di muka umum. Gitu. Lo kan yang undang-undang Belanda aja masih berlaku. Masih berlaku yang tadi hukum bisnisnya, terus perdata dan bisnisnya tadi. Nah, itu saya belum lahir aja. Oke, itu tadi kita potret kesemrawutan ini ya hukum di Indonesia. Jadi gak enak. Kalau gitu nanti fase berikutnya setelah jadi akademisi ya masuk ke parlemen, menyelesaikan sekian gelintir undang-undang itu Bu Nani. Memang idealnya orang yang masuk di parlemen itu sarjana hukum semua. Jadi dia paham kan. Tapi kadang sarjana hukum itu belum tentu bisa bersepakat dalam satu hal.
Iya, betul. Satu kepala satu hukum itu. Oke, tadi ngomongin soal kebebasan pendapat tadi tuh ya. Ini ada tantangan lagi kan Bu Nani. Itu tahun 50-an dibikin, tapi sekarang zamannya beda. Orang sekarang menyampaikan pendapat di dunia digital kan gitu. Lewat digital, lewat medsos, lewat macam-macam gitu. Nah, itu punya nggak impact, pengaruh ke juga soal ketatanegaraan, ke hukum gitu? Iya, pengaruh. Karena kan kebanyakan sekarang kan masyarakat menyampaikan pendapatnya sudah sangat bebas ya, melalui akun sosmed mereka masing-masing. Nah, rambu-rambunya itu kan harus jelas juga ya. Ketika Anda ngomong di Twitter itu harus apa, ngomong di IG harus apa gitu ya. Nah, tetapi sayangnya di Indonesia ini ada perangkat undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara di ranah digital, yaitu dengan Undang-Undang ITE itu. Undang-Undang ITE itu ya. Jadi kalau dakwaan pasalnya kan terkenal juga kalau nggak didakwa ujaran kebencian, ya penyebaran kabar bohong, hoax kan itu. Nah, sehingga ini kan membuat ya kita jadi orang Indonesia kan jadi loh kok represif lagi gitu kan. Dulu kan sudah bebas nih, tapi kan karena ada undang ITE, bentar-bentar ngeritik gubernur aja kena masalah gitu, kena pasal gitu ya. Kena pasal. Nah, itu. Nah, hal-hal semacam ini mestinya harus diantisipasi ya, karena memang eranya sudah digital ya. Kedaulatan digital juga harus dijaga, karena sekarang kan implementasi hak asasi itu kan nggak selalu dalam bentuk di ruang nyata, tapi di ruang hampa pun dilakukan ya dengan cyberspace itu. Nah, yang pengaturan ini yang saya rasa belum belum bagus, atau mungkin malah belum ada ya untuk ngomongin persoalan bagaimana untuk menjaga hak digital warga negara gitu. Itu kan katanya sama digital right, temuan baru nih. Perkembangan di tata negara itu sekarang di Barat sudah mulai mengembangkan yang namanya digital right itu, Mas. Gitu. Itu hak asasi itu. Itu masuk bagian dari asasi ya. Dan tapi kalau argumen kita katakan ya penguasa lah gitu. Kalau nanti dibiarkan hate speech, hoax itu bertebaran tanpa diatur, tanpa diregulasi begitu. Terus kemudian ada perpecahan, konflik yang makin luas, itu kan juga bahaya. Gimana bisa mengimbangkan antara digital right dengan kewenangan ya negara, undang-undang untuk mengatur itu tuh, menemukan balance-nya kayak gimana tuh, Bu? Iya kan, kalau negara itu terlalu dominan kan jadi represif, Mas. Ya, kalau dominan terlalu represif, jadi pasal karet lah gitu nantinya. Tapi kalau masyarakat terlalu dominan kan jadi anarki. Ya, cari jalan tengahnya, harus ada regulasi yang bisa melindungi kebebasan itu dan bisa untuk menjustifikasi kewenangan yang dilakukan. Jadi itulah jalan tengahnya. Kalau undang-undang ITE yang sekarang berlaku ini masih kelihatan dominasi dari state-nya gitu ya. Karena kan interpretasinya itu kan pokoknya nih didakwa seperti ini ya sudah. Yang menentukan hoax siapa ya? Kita lah gitu. Pokoknya yang berlawanan dengan kita ini hoax, ini hate speech gitu. Misalnya kayak kasus vaksin kan, ketika Jering SID, Jering Bali ya. Ya, itu dia mengatakan ada konspirasi. Dia hanya ngomong ada konspirasi saja loh. Itu kan pasal toh. Di penjara juga dia. Betul. Karena itu kan dianggap menyerang kebijakan negara yang waktu itu sedang gencar-gencarnya vaksin kan, untuk warga Indonesia vaksinasi COVID kan. Itu kan ya oke lah, pihak pemerintah kan pasti udah capek-capek ngatur, kok ada yang ngomong kayak gini kan. Jadi mempengaruhi. Mana sih Jering kan artis ya, pasti followernya banyak gitu kan. Ya udahlah gitu. Tapi kan kalau menurut saya juga nggak apa-apa juga ya kalau warga negara ngomong kayak gitu sebenarnya. Counter saja pemerintah menyatakan yang sebenarnya gitu loh. Sebenarnya gitu ya. Tidak perlu memenjarakan gitu loh. Penjara udah banyak orang. Tapi
langsung dipenjara gitu ya. Iya, itu kan salah. Jering itu kan dipenjara bukan karena dia kriminal melakukan kejahatan. Ya, kayak kriminal biasa gitu. Dia menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat bahwa itu ada konspirasi gitu, dokter dan segala macam. Atau juga ada dokter yang dari Kalimantan terus kemudian bilang apa dulu itu ya? Yes, kurang lebih sama lah dengan Jering, tapi dia nggak apa-apa sih sebenarnya. Kan tapi mungkin karena Jering punya follower, punya power di medsos gitu. Dia punya power itu. Bisa menggagalkan program pemerintah, kemudian diciduk gitu ya. Katanya tuh kita itu akan punya power. Itu kalau followernya kita itu sudah 100.000, Mas. Itu cerita saya siapa ya? Pak Erik ya. Dia dosen dari Amikom ya. Stimik Amikom itu dia cerita. Kekuatan kita itu sekarang di sosmed. Kita punya power itu bukan karena kita pejabat loh ya. Tapi kita punya power itu karena follower kita ada berapa. Nah gitu. Kan sudah beralih tuh Mas berarti. Iya kan? Terminologi kekuasaan, power authority. Iya. I see. Sudah bergeser loh Mas. Kalau dulu itu kan lekat dengan lembaga-lembaga negara kah, lembaga resmi apa gitu. Sekarang itu. followersnya berapa gitu kan gitu ya. Orang akan respect dengan seseorang yang followernya mungkin sampai jutaan kan. Luar biasa. Kalau sekarang ini kan udah orang yang dianggap punya power ya yang punya banyak follower kan sekarang ya. Sehingga banyak blogger, YouTuber kan direkrut pemerintah. Ada apa influencer istilahnya. Influence, the power of influence-nya besar sekali. Tetapi memang alhamdulillah ya kalau saya melihat Indonesia itu penegakan hukum juga menjadi bagus ya, terbantu dengan adanya netizen. The power of netizen ya. Jadi ada banyak kasus yang itu banyak dengan ketidakadilan ya. Masih ingat kasus seorang istri ketika dia menghajar suaminya yang mabuk karena udah mabuk, udah judi, tapi yang dipenjara kan malah istrinya. Bukan suaminya gitu. Dibalik kan kondisinya, akhirnya suaminya yang masuk penjara karena netizen. Rasa keadilannya kan terlukai di situ. Terus kemudian disuarakan oleh Barada Eliezer itu. Barada Eliezer itu kan juga, Sambo ya. Iya, itu juga netizen kan yang Rempang ini netizen juga kan. Nah, itu. Jadi netizen Indonesia saya pikir sudah cerdas ya. Ada common sense-nya jalan gitu. Conscience-nya, nuraninya itu kadang juga bisa disuarakan oleh netizen. Terlepas dari ada yang nyinyir-nyinyirannya ya, tapi di sisi itunya ada positifnya juga itu ya. Jadi people power-nya sudah kuat di ranah digital ya sekarang. Iya. Nah kalau ini Bu Nani, selain tadi ya, netizen juga bisa menyuarakan suara-suara rakyat kebanyakan, suara publik, suara hati nurani yang kemudian ditindaklanjuti di aspek hukumnya gitu. Ini kan kita menjelang 2024 ini. Dalam konteks demokrasi gitu, dalam konteks demokrasi dan perkembangan digital tadi itu, adaptasi hukum apa yang kira-kira juga harus Indonesia harus punya penyesuaian ini? Misalnya tadi itu kan ada hoax, ada kadang hate speech yang potensial mempolarisasi masyarakat begitu. Di tingkat penyesuaian hukumnya kayak gimana tuh Bu? Jadi kalau karena kan sekarang harus ada antisipasi ya untuk penyalahgunaan media digital itu, misalnya sebagai tools untuk pemilu, ya kan bisa saja itu untuk kampanye. Bahkan kemarin kan judi online disinyalir untuk kampanye tuh Mas. Judi online untuk kampanye? Iya, jadi hasil dari judi itu atau gimana? Jadi modusnya itu kan ada seorang calon legislatif gitu ya. Nah terus dia itu seperti menarik orang untuk masuk ke judi online itu dan dia dimenangkan atau gimana gitu. Saya juga kurang begitu memahami, tapi ini sudah ada dugaan gitu loh. Judi online dijadikan sarana untuk campaign. Nah gitu. Ini kan hal semacam ini kan
perlu juga diatur, ya kan? Artinya sekarang sudah harus melek kita semuanya. Media kampanye tidak hanya pasang bendera bulu-bulu itu, tetapi juga digital pun, e-commerce pun bisa jadi sarana untuk campaign loh Mas, ya kan? Misalnya untuk kasih diskon nih besar-besaran dari siapa kan gitu, ya kan? Ya, dia jadi ambasadornya, tapi sebenarnya dia untuk campaign juga kan bisa itu, ya kan? Nah, ini yang perlu ada pengaturan gitu. Jadi tahapan pemilu hari ini tidak hanya yang konvensional pada akhirnya, tapi juga harus mempertimbangkan yang digital tadi. Juga dari sisi konstituennya nanti, konstituen kan juga nanti akan banyak mendengarkan paparan-paparan isu, mungkin yang lebih cepat dari sosial media. Nah, juga ada penyaringan ya kalau menurut saya harus ada aturan main, konten yang harus dimuat dalam sosmed entah apa itu ya aplikasinya itu harus jelas. Kalau itu sudah bernada misalnya merendahkan orang ya harus ada yang apa sih namanya sensor ya, sensor dan itu bisa di take down gitu loh. Ada yang pihak yang bisa melakukan itu gitu. Karena kalau tidak kan nanti kejadiannya jadi rame tuh kayak 2019 tuh ya, perang buzzer gitu. Perang buzzer. Ramai banget gitu ya, bahkan sampai ada indikasi sampai terbelah kan ya. Nah, yang pendukungnya loyalis ini, yang loyalis ini, sampai ya konfliknya luar biasa ketika itu. Tapi begitu jadi terpilih presidennya mereka satu kabinet gimana? Oh dong? Gitu ya. 2019 ya yang kita ingat ya, zaman itu kan bagaimana polarisasi dua kubu Jokowi dan Prabowo begitu mengeras gitu ya. Dan apapun yang dilakukan oleh lawan, kalau buzzer dari pihak lawannya mesti dihabisin gitu. Demikian pula sebaliknya gitu ya. Jadi saling serang ini kan. Kalaupun mungkin kita nggak sadar ya, karena alam bawah sadar kita itu dipengaruhi ya secara pelan-pelan melalui media itu toh. Akhirnya ketika kita pro misalnya nih, pro Prabowo kan jadi benci banget sama Pak Jokowi kan, ya kan, karena kan berita yang masuk ke kita jelek-jelekin Prabowo terus nih kan. Dan di feed-nya kan gitu, algoritma sosial medianya kan kita diasupin semua yang anti Jokowi gitu. Jadi kan secara langsung ini terpupuk untuk menjadi nggak suka, dendam dan bisa menimbulkan konflik Pak Mas. Nah ini bahaya gitu kalau seperti ini caranya. Demokrasi menjadi nggak jalan lagi. Orang akan mendukung seseorang tidak pakai ukuran rasional lagi, tapi like and dislike toh. Like and dislike. Nah, itu kan nggak perlu juga. Demokrasi menjadi tidak dewasa lagi toh. Jadi ya menjadi bahaya juga kalau seperti ini kondisinya. Tapi kan lucunya begitu selesai Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno udah satu kabinet dengan Pak Jokowi. Masa pendukungnya masih rame. yang atas bermesraan gitu, yang di sini masih bengkerengan gitu ya. Kalau melihat apakah potensi yang kurang lebih serupa dengan 2019 juga akan terjadi atau berkurang di pemilu 2024? Sudah kelihatan toh Mas sekarang ada 3 calon kan. Sudah bermunculan toh berita-berita negatif untuk misalnya salah satu calon ada yang sekarang ini kayaknya dibully. Saya melihat tuh satu calon ini kok saya nggak perlu sebut namanya ya, kasihan nih. Ini kan dibully Mas sepertinya. Dia di info tentang ketidaksukaan pada salah satu kandidat presiden ini kan. Ini kan sekarang beritanya keluar terus Mas. Ini yang mana ini? Yang gubernur Jakarta. Oh, gubernur Jakarta. Nah, itu kan kebijakan ketika di Jakarta kan dikorek semua. Iya. Sampai hal-hal yang kecil pun dibongkar semua sekarang gitu ya. Ya pokoknya yang di atas banyak prestasi atau yang dibuatnya, kalau ada yang kecil itu dan itu diviralkan terus menerus jadi ketutup semua yang lain. Demikian pula kandidat yang lain gitu ya. Kayak kemarin dialog gagasan calon presiden di UGM itu, dari semua apa itu namanya misalnya dialog yang diambil soal pertanyaan tentang MC, apa itu namanya yang sarjana hukum kok. Pokoknya lulusan terbaik itu kan harusnya dosen bukan sekedar MC kan gitu. Itu diulang-ulang ya.
kasihan. Nah itu kan gitu ya. Sekarang udah kelihatan Thomas, sudah mulai. Ya ini kan masih ya deket banget ya. Ini kan sudah bulan. Dekat ini Oktober sudah Februari besok. Masa pendaftaran, terus kemudian kampanye udah 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Nah, itu. Ya, gitu ya. Udah panas kan? Hawanya sudah terasa. Nanti kalau sudah muncul kandidatnya siapa, nomornya sudah ada, wah itu semakin panas ya, kalau saya melihat. Oke, mudah-mudahan nggak sepanas yang dulu ya. Iya. Apalagi kan ada 3 kandidat nggak, atau juga ada isunya cuma 2 kubu juga ini nanti. Tapi kecil kemungkinan ya, susah ya. Kalau ya nggak pasti ya isunya ya, karena kan tadi pagi sudah ada kabar ada yang berdiri dengan 2 kaki. Ada berdiri 2 kaki. Sehingga dia akan menempatkan anak-anaknya sebagai cawapres. Di belakang ke sana, di ucapannya ke sini gitu ya. Jadi kalau calon kemarin tuh kenapa runcing banget karena cuma 2 calon. 2 ya. Jadi kalau 3 calon mungkin agak tensinya tidak sekeras dulu. Kalau 2 kan emang adu banteng ya, satu gini ya. Tapi kalau 3 kan lumayan lah. Gitu. Nggak terlalu 1 lawan 1 kan. Betul. Itu. Ya harapannya yang benar-benar ada 3 calon sampai akhir gitu. Kalau cuma 2 calon ya agak gimana? Agak mengkhawatirkan gitu ya. Tapi kalau evaluasi atau pengamatan Bu Nani ini terakhir barangkali sebelum kita tutup. Dari 3 calon ini, yang ide-ide tentang reformasi hukumnya agak compelling, meyakinkan gitu, kelihatan nggak? Ada nggak? Ada sih, Pak Anies kalau saya melihat. Apa yang dia tawarkan dalam konteks reformasi hukum? Pak Anies itu kan apa ya? Kalau menurut saya juga dia kan pandangannya juga luas ya, dan dia itu concern dengan pengembangan hukum modern gitu loh, ya kan? Dan dia juga view-nya kan udah internasional ya, jadi lebih arahnya ke sana gitu. Beda dengan Pak Prabowo itu kan sampai hari ini juga sekarang kan diungkit-ungkit kan, sudah banyak buzzer yang bongkar keburukan beliau dan masa lalunya memang ada masalah serius dengan hukum. Banyak dengan hukum. Beliau ini, ya, sehingga Pak Prabowo kayaknya jarang ya ngomongin isu hukum. Gitu ya. Kecuali kemarin ditanya KPK ya, soal KPK mau dikuatkan atau setuju dengan Megawati atau tidak gitu. Itu. Kalau Pak Ganjar itu sebenarnya sarjana hukum dia kan. Oh, sarjana hukum dia? Ya, UGM dia. Oke. Itu. Cuman dia speech-nya lebih banyak juga nggak yang hukum banget gitu ya. Dia lebih ke apa ya? Malah dia banyak mencermati isu yang lain selain hukum ya. Kalau saya melihat. Tapi kalau Pak Anies itu lebih sedikit banyak menyinggung banyak tentang hukum dia. Kalau dia ngobrol itu, kalau dia ngomong ya. Orientasi dia itu juga ada relate satu dengan yang lain tuh dia bisa mengkaitkan. Ini tidak dalam rangka kampanye loh saya. Ini saya objektif. Iya, sebagai pengamat hukum ya, perkembangan hukum yang itu namanya. Kedepan sih hukum kita memang perlu dibenahin ya, Mas, utamanya amandemen konstitusi. Itu saya setuju ya, ada amandemen. Setuju bukan berarti untuk memberi kewenangan, menambah kewenangan dari 1 dan 2 lembaga, enggak ya, tapi secara substansi memang sinkronisasi, harmonisasi materi di dalam Undang-Undang Dasar itu memang perlu dirapikan, gitu. Karena ada beberapa ketentuan yang overlapping juga antara pasal yang satu dengan pasal yang lain di konstitusi kita. Misalnya ketentuan pasal 27 itu kan pasal 27, pasal 29 itu kan overlapping dengan ketentuan di dalam pasal 28 gitu ya. Nah itu perlu dibenahi ya, itu. Terus juga ada diskriminasi ya. Saya menemukan itu persepsi saya, kalau menurut saya itu diskriminasi loh, Mas. Apa tuh? Jadi misalnya untuk kandidasi calon presiden ya, itu kan harus diajukan partai politik atau gabungan partai politik, ya nggak sih? Itu kan berarti presidential threshold itu. Yang apa calonnya ya, itu kan harus, itu kan menunjukkan bahwa
kita kan punya kebebasan berserikat dan berkumpul. Bentuk kebebasan berserikat itu kan nggak cuma partai politik, Mas. Ada ormas, ada organisasi yang lain. Tapi kenapa untuk presiden kok hanya parpol yang punya hak untuk mengajukan calonnya? Ini kan berarti diskriminasi terhadap organisasi masyarakat yang lain, Mas. Itu. Lalu juga dari sisi presidensial threshold itu kan sebenarnya sudah selesai di Undang-Undang Dasar, ya kan? Artinya ada syarat calon presiden yang jadi. Ya kalau dalam persepsi saya loh ya, saya kan kalau presidensial threshold itu setahu saya bukan untuk menentukan kandidat, tapi untuk menentukan pemenang. Dan itu kan sudah diatur clear sama UUD 45 toh, Mas. Di tingkat undang konstitusi sudah diatur. Iya, jadi, kan nggak perlu lagi diatur di tingkat undang-undang kan, kemarin kan rame itu. Dan itu kan menutup, artinya kalau tadi saya sampaikan di pasal 7 ini kan, bahwa partai presiden itu diajukan gabungan partai politik atau partai politik. Sementara untuk gubernur kan hanya pasal 18 itu kan hanya bisa menyampaikan untuk gubernur, wakil gubernur, bupati dipilih secara demokratis, selesai. Itu kan menunjukkan lebih open kan. Siapapun bisa mengajukan calon gubernur kan. Iya kan? Pemilunya juga nggak harus langsung kan. Pokoknya demokratis aja. Demokratis kan bisa langsung, bisa nggak langsung kan. Nah, antara dua pasal ini kan jadi nggak nggak harmoni ya gitu. Untuk yang pusat kok seperti ini, untuk yang daerah kok seperti ini, ya, paling tidak itu yang saya temukan gitu. Sama juga struktur kelembagaan juga perlu ya, jadinya konsistensi dalam penyebutan secondary organ tadi ya, karena kan artinya kan sekarang banyak sekali secondary organ yang lahir ya. Tapi kan hanya beberapa yang disebut di dalam konstitusi. Nah, mestinya itu tidak perlu disebutkan saja, tetapi cukup bahwa ya misalnya nih primary organ ini punya kewenangan untuk membentuk secondary organ. Nggak satu persatu lembaganya gitu. Nomenklatur lembaganya itu nggak perlu disebut gitu loh. Nah, itu akan lebih, ya kalau konstitusi kan harus general ya, harus umum, nggak boleh spesifik ya. Terus juga kan ada yang pendidikan itu kan ada ketentuan harus 20% APBN, itu kan sudah nggak boleh. Sebaiknya konstitusi tidak menyebutkan itu secara eksplisit 20% gitu. Dan nyatanya kan ya tidak terpenuhi dengan baik toh. 20%-nya itu juga nggak dijalankan, meskipun itu amanah di konstitusi gitu ya. Nah itu kan juga kesilapan yang perlu diluruskan gitu. Jadi juga kemarin ada MPR ya, untuk ini GBHN-nya gimana nih? Kan GBHN itu politik hukum, Mas. Nah kalau saya sepakat aja, seharusnya politik ada GBHN hukum, entah apapun namanya, tapi politik hukum itu sebaiknya ada di dalam konstitusi. Gitu. Karena itu pemandu kan untuk semua pejabat negara yang punya kewenangan untuk membuat regulasi dan legislasi, itu untuk melihat ke politik hukumnya itu. Kalau ada di konstitusi kan jadi jelas nih kita arahnya kemana. Nah kalau Indonesia kan faktanya kan tahun berapa itu kan ada sekitar 1000-an lebih, Mas, perda yang dibatalkan oleh Mendagri. Karena alasannya beberapanya, salah satunya bertentangan dengan peraturan di atasnya, lalu pembebanan masyarakat. 1000 itu banyak loh ya, nggak sedikit ya. Ini kan menunjukkan bahwa politik hukum ketika membuat perda itu pakai politik hukum apa enggak gitu loh. Kok sampai segitunya? Atau sekeinginan masing-masing. Ada masalah darahnya. Nah, apapun namanya, entah itu GBHN atau apa, tapi tolong dong politik hukum itu menjadi salah satu yang ada cantolannya di konstitusi. Atau apa enggak guidelines gitu loh. Untuk pembentukan hukum itu harus begini gitu. Ya nggak usah banyak gitu. Tapi jelas loh. Tapi jelas. Dan untuk itu diperlukan amandemen ya. Iya. Kalau menurut Bu Nani. Tapi karena ada sebagian juga kalangan yang bilang kembali ke UUD 45 gitu. Balik lagi, ini terlalu banyak. Kalau tadi kan mereka punya cara pandangnya ya ada masalah di konstitusi, terus kemudian solusinya kembali ke UUD 45 yang dulu gitu. Kalau Bu Nani, saya sih nggak menyelesaikan masalah. Nggak menyelesaikan masalah juga. Tidak menyelesaikan masalah itu.
Malah kalau mau menyelesaikan masalah itu tidak amandemen, ganti Mas. Ganti ya. Mengganti undang-undang. Dan kan, untuk itu mekanismenya bisa diinisiatifi gimana yang paling jadi possible? Jadi kan kalau perubahan konstitusi itu kan bisa secara formal. Nah, formal itu diatur nih oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya diajukan siapa, harus memenuhi kuota berapa, itu formal. Tapi bisa juga karena kebiasaan ketatanegaraan gitu. Misalnya kalau menemukan hal-hal yang tidak sesuai, maka disesuaikan saja dengan langsung membuat aksi gitu tanpa merubah draftnya. Nah, lalu yang ketiga itu dengan penafsiran hakim. Nah, ini sudah dilakukan oleh MK. Sebenarnya menjadi sangat urgent untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar yang versi 2002 ini, karena sudah banyak putusan MK yang keluar yang menafsirkan ya, ketentuan dari konstitusi, dan itu bisa dipakai untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan konstitusi. Gitu. Jadi ada 3. Nah, untuk merubah itu kan bisa dengan artinya 2 juga, to change sama to amend. To amend sama to change. Iya. Dan itu dipakai semua di Indonesia pernah. Ketika Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Res tahun 49 itu kan to change. Dari Konstitusi Res 49 ke UUD S 50 kan juga to change kan? Maksudnya dalam kategori change, mengganti. Iya, gitu, mengganti. Sementara untuk yang amend itu kan baru terjadi dari 45 ke 45 yang versi sekarang, 2002 ini. 2002 ini. Nah, itu cocoknya namanya Undang-Undang Dasar tahun 2002. Gitu. Nah, itu amandemen pertama ya? Iya, amandemen itu kalau itu udah amend itu maksudnya bukan change. Iya, bukan change. Kalau yang tinggal mau pakai yang mana metodenya. Nah, kalau untuk yang karena kronis ya sebaiknya ya to change sajalah. Gitu ya. Karena terlalu banyak tadi itu tafsirannya MK dan segala macam yang perlu diakomodasi di level konstitusi itu. Kalau untuk kan sebenarnya tradisi common law, Thomas, common law system Amerika. Anglo-Saxon ya. Tapi kalau civil law system itu kan to change sebenarnya. Justru. Kita memang suka nyampur-nyampur gitu kali. Makanya di sini makanan yang campur-campur itu gado-gado, es campur. Itu banyak di sekarang Indonesia kan gitu. Itu sih. Jadi kalau Bu Nani nanti misalnya siapapun presiden yang akan terpilih dimintain nasihat hukum pertama kali gitu, apa yang perlu saya lakukan sebagai presiden gitu? Apa Bu Nani? Satu ya amandemen. Katanya tuh change. Itu Pak, itu dibetulin dulu Pak undang-undang dasarnya Pak. Dari pondasinya ya, pondasi konstitusinya itu ya. Itu kan fundamental norm kan, hukum dasar ya. Dan dia akan menjadi sumber bagi hukum-hukum yang ditetapkan nantinya gitu loh. Itu harus bagus dulu, harus settle dulu gitu loh. Kalau masih perlu penuh perdebatan seperti hari ini ya akan susah juga gitu susah. Apalagi peraturan-peraturan yang di bawahnya kan bisa saling tabrakan sana sini. Ya saya tidak mengatakan isinya jelek semua, enggak ya. Ada beberapa bagian yang bagus kalau saya sudah ada check and balance itu sudah muncul, sudah nampak ya kan. Pemisahan kekuasaan juga sudah kelihatan ya. Sistem presidensialnya juga sudah kelihatan gitu ya. Sudah bagus gitu loh. Tapi ya kan perlu disempurnakan. Karena ada beberapa hal yang memang perlu untuk direvisi ya. Direvisi, diamen, diganti. Oke, makasih banyak Bu Nani ya. Jadi dengarkan presiden siapapun Anda gitu. Perlu itu tadi ya. Perbaikan konstitusi entah melalui pintu amandemen kah atau melalui penggantian kah. Ada beberapa hal yang baik di sana yang tetap bisa dipertahankan, tapi ada beberapa hal yang harus diharmoniskan gitu, disinkronisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman gitu Bu Nani ya. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita tentang hukum hari ini. Ini kuliah 10 semester jadi di compact dan satu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.